Pertanyaan keempat adalah manajemen konflik. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama, accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga adalah compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi yang baik bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Yang dimaksud dengan separasi, artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Selanjutnya, atrasi, artinya adalah pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil dari pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga adalah mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Selanjutnya, menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi bergantung pada pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Tipe manajemen konflik yang keempat adalah collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima adalah competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan yang pasti ada kalah dan ada yang menang. Yang keenam adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan dari kelima tipe yang sebelumnya disebutkan tadi. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan juga tenaga. Selanjutnya adalah strategi manajemen konflik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang sedang terjadi. Yang pertama adalah pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui akar atau awal mula konflik tersebut terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, kita akan memperoleh informasi awal mengenai awal mula terjadinya konflik tersebut. Yang kedua adalah diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang sedang berkonflik, apa konflik yang sedang dipermasalahkan, dan awal mula terjadinya konflik tersebut, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri sebuah konflik tersebut. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah atau juga harus ada pihak penengah. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati bersama. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi setelah perundingan tersebut. Yang kelima adalah evaluasi. Setelah konflik selesai,
maka harus melakukan evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi untuk kedepannya. Evaluasi dilakukan bertujuan supaya tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu, fungsi manajemen konflik. Fungsi manajemen konflik yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadi konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi secara langsung untuk memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan juga rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Sehingga kemampuan berpikir karyawan akan berkembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya akan meningkatkan skill para karyawan tersebut. Yang ketiga adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi, akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikan konflik dan dapat menemukan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik, akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya, bagaimana kita bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak saling menjatuhkan. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi dari semua pihak. Kesimpulan dari uraian mengenai manajemen konflik di atas adalah konflik dapat terjadi di semua kalangan dan juga di semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan sangatlah mungkin terjadi. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan juga karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada, serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja.